Dengan perhitungan yang simpang siur nih Pak, bahwa PPN 12% ini adalah kenaikan beban pajaknya 9% bukan 1%. Ini sebetulnya seperti apa Pak? Mungkin boleh dijelaskan? Ya, terima kasih Mbak Sinta atas kesempatannya. Ini memang menjadi banyak pertanyaan ya dari beberapa media, bahkan di media sosial juga menjadi viral terkait dengan dampak daripada kenaikan ini apakah 9% atau 0,9%. Jadi kalau kita lihat sebagai contoh misalnya ada satu barang misalnya harganya 7.000. Dengan pengenaan PPN 11%, dia akan kena 770, sehingga total yang dibayar adalah 7.770. Sedangkan nanti per 1 Januari 2025, misalnya harga barang tersebut akan kenakan PPN sebesar 12%, sehingga kenaikannya menjadi 840 PPN-nya yang tadinya 770. Nah ini kalau kita kenaikan harga ini pada konsumen ini, kalau misalnya kita hitung, misalnya dari 7.840 dikurang 7.770, kemudian dibagi dengan 7.770 dikali 100%, itu adalah 0,9% Mbak Sinta. Jadi mungkin yang selama ini penghitungannya kenapa jadi 9%, karena yang dihitung hanya pajaknya saja. Jadi pajak yang awalnya mungkin 770 menjadi 840, itu dikurangkan kemudian dibagi 770, sedangkan harga barangnya tidak dikenakan, tidak diikutkan, sehingga pengalinya menjadi 9%. Padahal harusnya semua diikutkan, sehingga kenaikannya itu sebenarnya hanya 0,9%. Dan ini sudah kita perhitungkan dan sudah kita sosialisasikan juga kepada pihak terkait dan juga kepada masyarakat. Jadi kenaikan PPN 11% menjadi 12% itu menyebabkan tambahan harga sebesar 0,9% bagi konsumen akhir. Demikian Mbak Sinta. Baik Pak, lalu selanjutnya Pak yang juga menjadi perbincangan dan juga pembahasan di masyarakat adalah terkait dengan transaksi menggunakan kris dan juga e-wallet ini akan dikenakan PPN sebesar 12%. Pak mungkin boleh dijelaskan Pak perhitungan 12%-nya bagi pengguna kris dan juga e-wallet ini seperti apa Pak Frans? Ya, terima kasih Mbak Sinta. Ini juga menjadi perbincangan di media sosial yang sangat ramai ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan terkait dengan PPN atas uang elektronik dan dompet digital atau e-wallet ini, dengan ini kami sampaikan bahwa jasa atas transaksi uang elektronik dan dompet digital selama ini telah dikenakan PPN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022 tentang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas penyelenggaraan teknologi finansial. Namun demikian, yang menjadi dasar pengenaan pajaknya bukan nilai pengisian atau uangnya atau top up atau saldo atau nilai transaksi, melainkan jasa layanan penggunaan uang elektronik atau dompet digital tersebut. Contoh misalnya perlu kami sampaikan juga bahwa PPN atas top up dompet digital atau e-wallet dan uang elektronik e-money tidak dihitung dari jumlah total top up, tapi dari biaya jasa layanan yang dikenakan oleh penyelenggara layanan. Misalnya nih Mbak Sinta mengisi katakanlah salah satu e-wallet ya. Mohon maaf nih jadi nyebut mereknya OVO atau GoPay gitu. Kemudian ada jasa di situ yang jumlahnya mungkin 1.500 atas jasa pembelian tersebut. Nah, atas jasa itu dikenakan 11% 965. Nanti pada saatnya 1 Januari itu akan dikenakan 12% menjadi 180. Namun demikian atas transaksi setelah ada di walletnya Mbak Sinta, kemudian Mbak Sinta membeli sesuatu barang, atas transaksi berikutnya itu tidak dikenakan. Nah, yang selama ini menjadi kehebohan adalah seolah-olah setiap transaksi melalui e-wallet itu akan dikenakan PPN 12%. Padahal tidak, padahal hanya pembelian pada saat top up pertama saja. Kemudian juga terhadap kris juga demikian, pada saat transaksi tidak dikenakan PPN, sehingga nanti ya, masyarakat sebagai pembeli biasa itu tidak akan pada saat menggunakan kris tidak beda baik ketika menggunakan kris maupun menggunakan cara pembayaran lainnya itu tidak dikenakan PPN. Jadi dengan demikian saya rasa ini juga tidak akan berpengaruh besar apabila kita menggunakan kris ataupun pembayaran melalui e-money lainnya. Demikian Mbak Sinta.